Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Salsabila dengan NIM Dodo 10952002. Saya berasal dari kelompok 18. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang modul 2 praktikum sistem kendali dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Pada video kali ini akan membahas tentang diagram blok sistem kendali, hubungan diagram blok, dan yang ketiga ada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Kemudian ada pengendali PID, dan parameter tanggapan peralihan, dan yang terakhir ada metode penalaan tuning atau tuning PID. Untuk membahasnya, yang pertama yaitu ada diagram blok sistem kendali. Diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama sinyal, yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua ada subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga ada summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang terakhir ada branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Contoh dari diagram blok sistem kendali tersebut yaitu seperti berikut. RS merupakan sinyal, kemudian ini merupakan summing point, dan ini juga merupakan garis sinyal, di mana GS merupakan sistem, CS merupakan garis sinyal juga, dan di sini ada titik percabangan atau branch point, kemudian HS merupakan juga subsistem, kemudian antara HS dengan summing point ada garis sinyal. Hubungan dari diagram blok tersebut yaitu ada dua. Yang pertama adalah hubungan seri dan yang kedua adalah hubungan paralel. Hubungan seri bisa dilihat dari diagram blok di sini, di mana dari diagram tersebut dapat kita ketahui X2S sama dengan X2S sama dengan X1S dikali G1S. Kemudian untuk X3S sama dengan X2S dikali G2S. Kemudian X2S diberi persamaan 1, X3S diberi persamaan kedua. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali dengan G2S. Uh, kemudian dengan kemudian hubungan paralel yaitu dapat dilihat dari blok diagram di sini, di mana X2S merupakan X1S dikali G1S. X3S merupakan G2S dikali dengan X1S. Maka pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga X4S sama dengan X2S dikali dengan X3S. Maaf, dikurang dengan X3S. Yang dapat diketahui bahwa X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Dikurang karena ada titik penjumlahan di sini. Modifikasi diagram blok. Modifikasi diagram blok ini berfungsi untuk menyederhanakan suatu bentuk diagram blok. Yang pertama ada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Titik percabangan ini dipindahkan sebelumnya berada di sistem G, kemudian dipindahkan setelah sistem G, di mana X1 dikali G dikali A sama dengan X1 yang di sini. Jadi dapat diketahui persamaan A sama dengan 1 per G. Kemudian yaitu ada yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Untuk yang kedua ini merupakan kebalikan dari yang tadi, bahwa titik percabangan ini dari sebelum menjadi dari sesudah menjadi sebelum. Sehingga dapat persamaan yaitu X1A sama dengan X1G. Jadi X1 dapat dicoret sehingga A sama dengan G. Yang ketiga, modifikasi diagram blok yang ketiga yaitu
pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Sehingga dari diagram blok di sini dapat diketahui X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali dengan G. Kemudian X3 sama dengan X1G dikurang X2G. Dan dari persamaan di sini bahwa X3 sama dengan X1G, X1 dikali G dikurang dengan X2 dikali A. Jadi rumusnya itu X1 dapat persamaan X3 sama dengan X3, X1G dikurang X2G sama dengan X1G dikurang X2A. Jadi X1G dengan X1G dapat dicoret dan minus X2 dengan minus X2 dapat dicoret sehingga G sama dengan A. Modifikasi diagram blok yang keempat yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sesudah sistem. Diagram blok di sini dapat dilihat bahwa X3 sama dengan X1G dikurang dengan X2. Dan setelahnya yaitu X3 sama dengan X1 dikurang X2 kali A dikali dengan G. Maka X3 sama dengan X3 di mana X1 dikurang X2A dikali G ini akan sama dengan X1G dikurang X2. Di mana X1G dikurang X2A dikali G sama dengan X1G dikurang X2. Di mana dapat dicoret dan lebih sederhana menjadi X2 dikali A kali G sama dengan X2 di mana A sama dengan 1/G. Dengan mengetahui bentuk-bentuk penyederhanaan diagram blok tersebut, maka kita akan lanjut dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama ada sistem kendali lingkar terbuka, yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada inputan dan keluaran. Di mana di sini ada input RS dan outputnya yaitu CS. Fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Keluaran sistemnya yaitu CS, di mana CS didapatkan dari GS dikali dengan RS. Yang kedua ada sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Di mana dapat diketahui dari grafik ini, dari blok diagram ini, fungsi alihnya CS sama dengan ES dikali GS dan di mana ES dari RS dikurang dengan BS. Dan BS didapat dari CS dikali dengan HS. Selanjutnya, substitusi persamaan ketiga ini ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Setelah substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS RS dikurang CS HS dikali dengan GS. Kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS kali HS dikali dengan GS. Selanjutnya pindahkan CS HS GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS HS GS sama dengan RS GS. Keluarkan nilai CS sehingga CS 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Nah, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup, di mana sistem kendali lingkar terbuka ini kurang stabil dan teliti, sedangkan sistem kendali di lingkar tertutup ini lebih stabil dan teliti. Sistem kendali pada lingkar terbuka lebih mudah dibuat, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup lebih susah dibuat. Sistem kendali di lingkar terbuka tidak ada umpan balik, sedangkan kebalikannya pada lingkar tertutup terdapat umpan balik. Kemudian yang terakhir yaitu sistem kendali lingkar terbuka ini adalah murah dan sistem kendali lingkar tertutup ini cukup mahal. Yang keempat yaitu ada pengendali PID atau yang biasa disebut kontroler PID digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respons sistem yang dihasilkan.
Apabila respon yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dapat dikatakan performa sistem sudah baik. Begitu juga sebaliknya. Pengendali PID ini dapat digunakan pada sistem dalam keadaan stabil. Contoh dari pengendali PID ini yaitu yang pertama mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Eh, Pengendali PID. Yang pertama, pengendali proporsional, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding dengan nilai input atau nilai masukan, di mana dapat dilihat dari diagram blok berikut. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali E kali T. KPET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Kemudian karakteristik pengendalian proporsional. Jika KP, yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan lifetime akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state, dan lifetime akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau isolasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP, maaf, yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Yang kedua, pengendali PID yang kedua yaitu pengendali integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error inputnya sama dengan nol. Dapat dilihat dari diagram di sini. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral 0 sampai TET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KI kali S. KI per S. Karakteristik dari pengendali integral yaitu yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ES 0, output tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Yang ketiga, ada pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Diagram bloknya seperti pada gambar. Pengendali dari Pengendali derivatif akan memberikan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT per ET sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KDS. Pengendali derivatif ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatnya nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunanya kerja pengontrol diferensial. Hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan.
Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Yang keempat yaitu ada pengendali Yang keempat yaitu ada pengendali proposal integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Diagram bloknya dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat memiliki persamaan UT sama dengan KPET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dengan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Pengendali proposal integral ini juga memiliki karakteristik pengendali proposal integral. Yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respons sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, responnya lebih lambat, karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot-nya tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari nilai KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state. Jika KP besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Yang kelima yaitu ada pengendali proporsional derivatif, yaitu jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja pengendali proporsional. Dari gambar di atas, UT sama dengan KPET ditambah KP dikali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis persamaan US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Karakteristik proporsional derivatif sendiri yaitu yang pertama, respons sistem sangat cepat, yang kedua, overshoot rendah, dan yang ketiga, kerja dari differential control error-nya berubah. Yang keenam adalah pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Diagram bloknya yaitu US, di mana sinyalnya yaitu KP 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Dari gambar di atas, maka UT sama dengan KPET ditambah KP per TI integral 0 T ET DT tambah KP TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional. TI waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Karakteristik proporsional integral derivatif yang pertama, memperbaiki respon transient, menghilangkan nilai error steady state, dan mengurangi overshoot. Di mana di sini dapat dilihat tabel kelebihan dan kekurangan dari sistem pengendali. Di mana respon loop tertutup yaitu ada proporsional, integral, dan derivatif. Rise time yaitu menurunkan, dan juga perubahan kecil. Overshoot meningkatkan dan menurunkan dari derivatif. Setting time perubahan kecil pada proporsional meningkatkan integral dan menurunkan derivatif. Steady state atau error menurunkan atau mengurangi proporsional, mengeliminasi integral, dan perubahan kecil pada derivatif. Yang kelima yaitu sebab kita parameter tanggapan peralihan.
Parameter yang ada pada tanggapan peralihan yaitu yang pertama ada time constant atau disingkat dengan TC. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Yang kedua ada time rise. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada time setting. Waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Yang keempat yaitu ada delay time atau TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, yaitu persen MP sama dengan CTP dikurang cetak hingga per cetak hingga dikali 100%. Yang keenam ada time peak atau TP. Waktu yang dibutuhkan oleh respon mencapai puncak pertama dari overshoot. Di sini dapat dilihat bentuk diagramnya. Nah, yang terakhir yaitu ada metode penalaan atau tuning PID. Metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tuning PID atau proporsional, integral, dan derivatif adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua yaitu ada metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrolan PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen, asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP sebesar 25% terhadap masukan step. Sekian presentasi tentang modul 2 yang praktikum sistem kendali yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.